Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Bu Rika. Oke, materi minggu ini masih membahas tentang teks ulasan, tapi ini bagian 2-nya ya, yaitu tentang unsur kebahasan teks ulasan. Ya, yang pertama, banyak menggunakan konjungsi atau kata hubung penerang seperti kata bahwa, yakni, yaitu. Contohnya, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Kemudian banyak menggunakan konjungsi temporal atau waktu ya. Contohnya seperti kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Contohnya di situ contoh kalimatnya ya. Sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ya, sejak itu kata hubung konjungsi waktu ya, temporal. Kemudian yang C, banyak menggunakan konjungsi atau kata hubung penyebab. Contohnya pakai kata karena, sebab. Itu ada contoh kalimatnya ya. Akan tetapi karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik memengaruhi Hasan. Kemudian yang D, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Contohnya ya, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama. Ya, semoga anak-anak 86 anak-anak yang soleh dan soleha semua ya. Oke, kemudian ada cara menulis teks ulasan. Yang pertama, mencatat identitas buku atau karya lain yang nantinya akan diulas, yaitu mencakup judul karya, penulis, pihak lain yang memiliki peran penting, sutradara, dan lainnya serta tanggal terbit. Kemudian mencatat beragam hal menarik yang akan menjadi pesona utama di dalam karya yang akan diulas. Menganalisis lalu menelaah kelebihan serta kekurangan isi dari suatu karya yang akan diulas. Ya, jadi nanti kalau mau mengulas novel, diidentifikasi dulu identitas bukunya ya, yaitu judulnya, tahun terbit, penerbit, penulisnya siapa, tebal halaman, kemudian harga buku juga kalau ada boleh ya. Kemudian juga ditulis sinopsisnya atau ringkasan novelnya, kemudian kelebihan dan kekurangan novelnya. Kemudian di sini nomor 4, membuat simpulan terkait isi serta kesan secara keseluruhan yang diperoleh selepas membaca atau menikmati karya. Ya, boleh juga disimpulkan ya. Kemudian diberi saran, membuat saran menunjukkan sebuah aksi konkret yang bisa dikerjakan atau harapan kepada karya yang diulas. Oke, di situ ada contoh teks ulasan ya. Itu contoh teks ulasan novel Ateis. Ya, judulnya Ateis, pengarangnya Ahdiyat Kami Harja. Ya, penerbitnya Balai Pustaka, tahun terbit 1949, tebal halaman 232 halaman. Ya, di dalam situnya itu terdiri dari ya ada orientasi ya, ada sinopsis. Kalau yang tadi judul pengarang penerbit itu identitasnya ya, identitas novel. Kemudian di dalam situ kan banyak beberapa paragraf. Itu di situ terdapat sinopsisnya atau ringkasan ceritanya dari Ateis, terdapat kelebihan kekurangan dari novelnya. Ya, kemudian juga ada pelajaran yang bisa dipetik ya. Terus juga kita harus pandai bergaul. Lihat di situ ada kalimatnya ya, ada pesannya juga berarti. Ya, kemudian ada tugasnya ya, tugas teks ulasan. Yang pertama, kalian cari teks ulasan dari novel atau film atau buku paket pelajaran boleh ya. Pilih salah satu, buat seperti contoh ya. Kerjakan di buku latihan, kemudian difoto, dikirim ke WA Japri Ibu Rika ya, atau bisa juga dikirim lewat Classroom. Atau kalau susah lewat Classroom, dikirim lewat WA pribadi saja, WA Ibu Rika ya. Oke, demikian. Nanti kita lanjut lagi materi berikutnya. Tetap semangat ya selama daring ini, jangan sampai males-malesan, karena kan kalian juga di sini bukan libur tapi belajar seperti biasa. Oke, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.